Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita sambung pembicaraan kita mengenai keutamaan menghadirkan kolbu di dalam sholat. Ini termasuk sifat sholat menurut sunnah Rasulullah SAW dan mazhab ulama. Kita sudah menyebutkan ayat-ayat Al-Quran, begitu juga dengan beberapa hadis. Dalam kesempatan ini kita sambung pembicaraan tersebut. Ada hadis yang diriwayatkan dari Amr bin Abbasah As-Sulami radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW dalam hadis yang panjang yang menyebut keutamaan berwudu dan sholat menghadirkan kolbu. Jadi ada dua fadilah keutamaan dalam hadis ini. Yang pertama adalah keutamaan berwudu, yang kedua setelah itu dia melakukan sholat dengan menghadirkan kolbu hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang akan dia dapatkan Jadi kita baca saja hadisnya Jadi Amr bin Abbas ini mengatakan Ya Nabi Allah wal wudu. Dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana dengan wudu? Kemudian Rasulullah bersabda, ma minkum rajulun yuqarribu wadu'ahu fayatamat madu wayastanshiku fayantasir illa kharat khotoya wajihi wa fihi wa khoyashimih thumma idha gosala wajahu kama amarahullah illa kharat khotoya wajihi min atrafi lihyatihi ma'al ma' thumma yaghsilu yadaihi ilal mirfaqaini illa kharat khotoya yadaihi min anamilihi ma'al ma' thumma yamsahu ra'sahu illa kharat khotoya ra'sihi min atrafi sya'rihi ma'al ma' thumma yaghsilu qadamaihi ilal ka'bain illa kharat khotoya rijlaihi min anamilihi ma'al ma' fa in huwa qama fa shalla wa hamidallaha wa asna alaihi wa majjadahu billadhi huwa lahu ahlun wa farraga qalbahu lillah illa sarafa min khati'atihi kahayati yauma waladathu ummuh. Sadaqallahu wa rasuluh. Jadi maksudnya Rasulullah bersabda, maksudnya ma minkum rajulun, tidaklah dari seorang kamu Ini Rasulullah bercerita bersabda di depan para sahabat nih. Ma minkum rajulun tidak ada dari kamu sekalian satu orang pun yuqarrabu wadu'ahu yang didekatkan wadu. Ada wudu, ada wadu. Kalau wudu berwudu Kalau wadu air untuk berwudu Jadi didekatkan air untuk berwudunya kepada seorang laki-laki. Fayatamat madu, kemudian dia berkumur-kumur. Jadi mula-mula membasuh tangan dulu sebetulnya Ada hadisnya membasuh tangan dulu. Kedua tangan dibasuh karena ini tangan ini disunahkan dibasuh Kita tidak tahu kotor atau tidak, basuh saja 3 kali. Kemudian kumur-kumur. Setelah berkumur-kumur wayastanshiku fayantasir. Istinsya
dan istinsar. Istinsya ini ambil air, dihirup ke hidung nih. Hirup agak naik dari sedikit sini ke atas. Kemudian itu istinsya ya, dihirup itu istinsya. Istinsya ya. Alif sin ta nun shin qaf. Istinsyak. Kemudian dibuang istinsar ya. Ada istinsyak, ada istinsar. Dihirup, bukan digini-gini ya, dihirup. Membersihkan lubang hidung yang di agak ke atas sedikit. Tapi jangan termasuk sampai dalam, nanti perih ya. Kalau udah perih itu kelewatan ya. Jadi dihirup istinsar gitu, dibuang gitu ya. Illa kharrat, melainkan kata Rasulullah, kharrat khotoya wajhi wa fihi wa khoyashimih, melainkan gugur ya, melainkan gugur darinya ya, dosa-dosa wajahnya ya. Jadi dosa wajahnya gugur ya. Kemudian summa idza ghasala wajhah, kemudian apabila dia membasuh wajahnya, kama marahullah, sebagaimana Allah telah memerintahkannya, illa kharat khotoya wajhi min atrafi lihyatih ma'al ma', melainkan gugur dosa-dosa wajahnya itu dari ujung-ujung janggutnya ya. Jadi kalau yang punya janggut saya nggak punya janggut, janggutnya hanya 1-2 gitu ya. Jadi kalau yang punya janggut ya, karena janggut itu dari sini kan, ada yang dari sini, ada yang dari jambang, ada yang bilang cambang, ada jambang. Ya, ada jambang, ini diselat-selati ya, karena termasuk bagian muka. Ya, semua basah ini ya, kalau ada jambang, janggut, basah semua ini. Ya, diselat-selati supaya sah wudunya, karena kalau nggak basah, dia kering, dia termasuk bagian wajah kan. Jangan tidak basah. Nanti dosa-dosa itu turun dari situ ya. Turun dari janggut, cambang itu turun dia ke bawah. Gugur dari situ dosa-dosa ya. Kemudian ya summa yaghsilu yadayhi. Jadi dosa itu mengalir dengan air tuh ya. Jadi air yang menetes tuh ya, bekas wudu itu, maka disebut mustakmal ya. Tidak boleh digunakan lagi karena ada dosa-dosa di situ ya. Jangan diminum kalau bisa ya. Tapi kadang-kadang ada orang yang pengobatan, orang-orang yang durhaka gitu kepada orang tuanya, dikasih minum bekas air wudhu orang tua ya. Dosa orang tuanya diminum sama dia. Tapi kadang-kadang sembuh ya. Wallahu alam ya. Jadi air wudhu itu, bekas air wudhu mustakmal, dosa, ada dosa-dosa di situ ya. Jadi mengalir dosa itu bersama air keluar. Summa yaghsilu yadayhi ilal mirfaqaini, kemudian dia membasuh kedua tangannya sampai sikunya. Ila kharat khotoya yadayhi min anamili ma'al ma', melainkan gugur dosa-dosa tangannya itu dari ujung-ujung jarinya. Jadi dari ujung-ujung jari ini ya. Jadi berwudu gitu, mau berwudu turun gini. Kan gini air tuh mengalir gitu ya. Gini terus balik lagi gitu, so, jadi turun ke sini. Jadi dosa-dosa itu mengalir bersama air, turun keluar, gugur. Jadi makanya nanti kalau orang yang senantiasa sholat ya, berwudu dengan sempurna, wajah dan tangan dan kakinya itu bersinar-sinar ya, mulai di dunia ini maupun sampai akhirat ya. Ya, nampak orang-orang yang senantiasa berwudu itu mukanya bercahaya karena kotoran-kotoran dosa-dosa itu gugur dengan air wudu itu ya. Dan air wudu yang bekas wudu itu mustakmal, tidak bisa digunakan lagi untuk bersuci karena sudah mengandung dosa di sana ya. Jadi membasuh kedua tangan, turun, gugur, keluar dosa-dosa dari ujung-ujung jari tangannya ya. Tsumma yamsahu ra'sahu ila kharat khotaya ra'sihi min atrafi sya'rihi ma'al ma'.
kemudian dia membasuh kepalanya. Kepala itu yang ada tumbuh rambut tuh kepala ya. Kalau yang tidak ada rambut ini wajah. Jadi kepala mulai ada tumbuh rambut tuh sampai ke belakang ya. Yang ada rambut itulah kepala itu ya. Jadi basuh kepala itu ya. Alangkah baiknya sunahnya itu basah gitu ya. Ambil air basuh gini. Balikkan lagi ya. Supaya apa? Kepala ini dalamnya ada otak. Ya, otak ini panas. Kalau nggak pernah kena basuh air, nanti bisa stressful ya, stres dia. Tak pernah kena air ya, tak pernah ada pendinginnya, panas terus ya, meletup nanti. Panas, senantiasa panas. Jadi senantiasa lah 5 kali berwudu ya dalam sholat tuh. Ya. Makanya disunahkan tajdidul wudu ya, walaupun sudah ada wudu disunahkan memperbarui wudu ya. Ada manfaat, ada hikmahnya, ada fadilahnya ya. Termasuk menggugurkan dosa ya. Jadi basuh kepala itu ya. Nah, membasuh kepalanya melainkan akan gugur dosanya dari kepalanya itu dari ujung-ujung rambutnya bersama air. Jadi gugur dosa dari kepalanya, keluar dari kepala itu bersama air yang jatuh melalui rambutnya ya. Tsumma yaghsilu qadamai ilal ka'bain ya. Kemudian dia membasuh kedua kakinya sampai ka'bain, sampai kedua mata kaki. Tadi sunnahnya ya, kalau yang marofik tadi lewatkan sampai pergelangan atas ini ya. Apa? Bukan pergelangan, lengan atas nih, sampai lewat siku tuh ya. Sunnahnya di sana supaya sempurna dia. Kalau ka'bain kedua mata kaki, lewat kedua mata kaki supaya sempurna dia. Jadi setelah membasuh kedua kakinya akan gugur dosa-dosa kakinya ya. Kedua kakinya itu dari ujung-ujung jari kakinya ya. Ya, jadi basuhlah dia ya, selati jari-jari itu ya. Kemudian selesai wudunya. Fa in huwa qoma fa sholla. Lalu jika dia berdiri dan sholat ya. Jadi wudu ini walaupun misalkan waktu sholat wajib masih lama, ada sholat sunat wudu namanya ya. Ini sholat sunat wudu ini sholat sunat yang senantiasa dilakukan oleh Masya Allah Bilal ya, Bilal bin Rabah ya, ketika ditanya, wahai Bilal, ditanya oleh Rasulullah SAW, amal apa yang kau lakukan sampai kedua terompah kamu itu ya, kedua terompah ini sendal dari kayu ya, atau pokoknya sendal lah, terompah. Kedua terompah kamu ini sudah bunyi di Al-Jannah. Amal apa yang kau buat? Ya, tidak ada lain kecuali setelah berwudu, Bilal bin Rabah senantiasa mendirikan sholat sunat wudu. Ya. Jadi setelah berwudu sholat, ya, sholat. Wahamidallah wasna alaih, dan dia memuji Allah ya, dan memuji Allah dalam sholat tersebut. Wamajadahu billadhi huwa lahu ahlun, dan memuliakan Allah dengan perkara-perkara yang memang Allah itu pantas untuk dimuliakan ya. Wa faragha qalbahu lillah, dan kemudian mengkosongkan kalbunya hanya untuk Allah ya. Jadi tidak berpikir yang lain kecuali berpikir menghadap Allah. Ya, hadirkan kalbu itu menghadap Allah. Jadi semata-mata hadir kalbu itu menghadap Allah dalam sholat ya. Illa melainkan insorofa min khotiatihi kahayati yauma waladathu ummuh. Melainkan kata Rasulullah, dia itu keluar dari dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, seperti keluarnya dia dari dosa-dosa ya, seperti dia keluarnya dari rahim ibunya ketika ibunya melahirkan ya. Jadi anak yang baru lahir itu dia nggak berdosa, memang belum ada dosa ya. Dosa ini berlaku ketika sudah akil baligh. Akil baligh baru ada taklif, baru dicatat kalau dia melakukan suatu kesalahan, salahlah dia. Ya. Jadi kata Rasulullah, wudu sempurna, dosa-dosa itu akan gugur ya. Kalau dari kumur-kumur dari hidung ya, kumur-kumur hidung
dosanya wajah itu, wajah ini kan masuk di dalam tuh. Jadi mulut nih, dosa-dosa lidah nih terutama ya. Kumur-kumur berwudu tuh supaya dosa-dosa lidah nih, lisan. Lisan ini banyak dosa. Banyak dosa ya. Makanya kata Rasulullah, "Makana yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yakul khairan aw liyasmut." Ya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, katakanlah yang baik, kalau enggak diam, karena lisan ini banyak dosa kalau banyak ngomong ya. Jadi salah satu caranya dosa-dosa keluar dari anggota-anggota wudhu ya, dari mulut, dari hidung keluar dosa-dosa itu, dari wajah keluar ya, kalau dia ada cambang janggut keluar dari situ, kemudian kedua tangan keluar dari ujung-ujung jari tangan ya, kemudian kepala, rambut keluar dari rambut dosa-dosa itu bersama air yang mengalir ya. Makanya wudhu itu sampai mengalir air itu ya, betul-betul mengalir basah ya, jangan kering. Kalau kering nggak sah wudhunya, dosa pun nggak keluar. Begitu juga dengan kaki ya, keluar dari ujung-ujung kaki, kemudian dia menghadap Allah dengan kolbunya hadir 100% kolbunya ya. Setelah dia selesai sholat, maka kata Rasulullah, dia ini terbebas dari kesalahan-kesalahan dan dosanya, sebagaimana dia ya, keluar dari kesalahan dan dosa sebagaimana ibunya melahirkannya ya. Keluar dia dari rahim ibunya ya, dari farji ibunya keluar ya, bebas dari dosa ya. Jadi inilah fadilah dari berwudu ya, berwudu dan sholat menghadirkan kolbu ya. Jadi gugur dosa-dosanya ya. Dosa-dosanya di sini adalah dosa-dosa kecil ya. Dosa-dosa kecil selama dia meninggalkan dosa-dosa besar. Dosa besar ini harus berbuat taubat kepada Allah. Khoyashim ini khoyashim, jadi istinsyak tadi sampai ke atas hidung tuh ya. Mana tandanya? Kalau udah sampai agak perih dikit, nah itu sampailah dia tuh. Kalau sampai perih sekali, lewat itu sudah ya. Jadi aksol amfu, bagian hidung yang atas, tandanya itu kalau dihirup sampai situ agak perih dia ya. Kemudian istinsar, dibuang gitu ya. Itu cara berwudu, menghirup istinsyak dan istinsar ya. Karena supaya keluar dosa-dosa dari situ ya. Kalau nggak buat gitu nggak keluar dosa dari dalam tuh. Jadi itulah ya, begitu pentingnya fadilah berwudu dan sholat menghadirkan kolbu ya. Jadi jangan sembarangan berwudu ya. Contohlah cara berwudu Rasulullah SAW ya. Kuncinya apa? Belajar dan diamalkan. Belajarlah dari sumber yang benar dan ustadz yang betul-betul mengajarkan ilmunya berdasarkan kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama yang memang kesohor ilmunya ya, bukan sembarangan ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.